Baik Ibu, nama saya Anggreni Kala. Saya berasal dari kelas 2021F Prodi PGSD. Saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawabannya, yang pertama, bahasa bersifat manusiawi, yaitu artinya itu dimiliki oleh manusia, serta bahasa juga adalah hal paling penting yang dimiliki manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa manusia sistem yang dimiliki oleh manusia, serta bahasa itu berbentuk susunan kata yang akan menjadi kalimat yang baik dan benar, serta bahasa disusun atas lambang-lambang bunyi yang memiliki arti dan makna tertentu. Yang ketiga, bahasa bersifat arbitrer. Artinya yaitu hubungan antara bahasa yang satu dengan lain tidak bersifat wajib atau hubungan lambang dengan lambang lain tidak bersifat harus. Yang keempat, bahasa yang bersifat konvensional. Bahasa yang bersifat konvensional artinya bahasa tidak memiliki hubungan dengan objek lain atau bahasa atas dasar kesepakatan dari seluruh masyarakat ataupun pemakainya. Yang kelima, bahasa bersifat simbolik, yaitu artinya bahasa yang dihasilkan dari ide, perasaan, pikiran, serta tindakan manusia yang tidak bersifat wajib atau bahasa tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan yang ada. Yang keenam, bahasa bersifat non-instinktif, yaitu artinya bahasa tidak memiliki genetis. Maka dari itu, masyarakat wajib mempunyai bahasa dengan baik dan benar. Nomor 2, menurut pemahaman saya tentang hakikat atau konsep bahasa adalah bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan. Bahasa baku harus mengikuti aturan. Konsep bahasa juga merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran. Bahasa secara sederhana didefinisikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di pikiran seseorang. Arti secara luas, bahasa adalah sarana atau alat untuk melakukan interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lahirnya bangsa Indonesia sama dengan lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nomor 4, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang berkedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kelima, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Nomor 6, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau perdagangan.
tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Yang ke-7, contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, andal, yaitu kata baku andal, sedangkan kata tidak bakunya handal. Yang kedua, aktif, kata tidak bakunya aktif. Yang ketiga, embus, kata tidak bakunya hembus. Yang keempat, izin, kata tidak bakunya izin. Habis itu, yang kelima, hipotesis, kata tidak bakunya hipotesa. Yang keenam, cabai, kata tidak bakunya cabe. Yang ke-7, formal, kata tidak bakunya formil. Yang ke-8, analisis, kata tidak bakunya analisa. Yang ke-9, bus, kata tidak bakunya bis. Yang ke-10, atmosfer, yaitu kata tidak bakunya atmosfer. Yang ke-11, fondasi, kata tidak bakunya fondasi. Yang ke-12, gizi, kata tidak bakunya gizi. Yang ke-13, hakikat, kata tidak bakunya hakikat. Yang ke-14, isap, kata tidak bakunya hisap. Yang ke-15, konkret, kata tidak bakunya konkret. Sekarang nomor 8. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Yang pertama, ragam bahasa lisan, yaitu bahasa yang diungkapkan dengan media lisan terkait dengan ruang dan waktu, sehingga ungkapan dapat membantu pemahamannya. Yang kedua, ragam bahasa tulis, yaitu adalah bahasa yang dihasilkan dari huruf sebagai unsur dasar. Sekarang nomor 9. Ragam tulis dapat menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu, sedangkan ragam lisan tergantung ruang dan waktu. Sintaks pada ragam lisan kurang terstruktur, sedangkan ragam tulis itu terstruktur. Ragam lisan memerlukan kehadiran orang banyak atau orang lain, sedangkan pada ragam tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain. Nomor 10. Ada 4 aspek ragam bahasa. Yang pertama yaitu situasi yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang keempat, medium atau sarana yang hendak disampaikan. Terima kasih.